Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 2110842028. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan usulan proposal saya yang berjudul Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukit Tinggi. Dengan pembimbing saya yaitu yang pertama Ibu Rosalia Semana SIP MSI dan Bapak Dr. Henry Koeswara SIP MOSC SC. Selanjutnya, latar belakang. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Perizinan berusaha merupakan bagian penting dari lingkungan investasi Indonesia. Perizinan berusaha adalah proses yang wajib dilalui oleh pelaku-pelaku usaha Indonesia untuk mendapatkan izin usaha agar dapat jalankan usaha yang mereka miliki. Proses ini sering dianggap sulit dan memakan waktu, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi investor untuk masuk ke pasar Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan reformasi sistem perizinan untuk menciptakan dan menghasilkan lingkungan investasi yang lebih baik. Hasil inovasi adalah oleh pemerintah Indonesia adalah Online Single Submission Risk Based Approach atau OSSRBH. OSSRBH atau perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Lalu selanjutnya adalah fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama, presentasi capaian LKPM Kota Bukit Tinggi berada pada tingkat yang lumayan rendah dibandingkan daerah-daerah lain, yaitu berada pada nomor 12 dari 19 daerah di Sumatera Barat. Lalu, dalam penerbitan NIB di Kota Bukit Tinggi melalui sistem OSSRBA, terjadinya penurunan eh, dari tahun 2023 2024 dibandingkan dengan jumlah NIB pada tahun 2022. Adanya masalah mencakup terbitnya izin tanpa harus verifikasi lapangan yang dikhawatirkan adanya penyalahgunaan dan penyelewengan kebijakan atas ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban yang melekat sesuai dengan aturan. Lalu selanjutnya adanya ketidaksiapan dan permasalahan ekosistem yang terlalu sering terjadi di OSS RBA, membuat pendaftaran dan registrasi perizinan usaha menjadi terhambat. Masih banyaknya pelaku usaha yang masih belum memiliki dan yang belum memahami alur pengujian perizinan berusaha dan jenis usaha yang akan diperoleh lewat website dan aplikasi OSS RBA. Masih banyaknya pelaku usaha yang masih tidak memiliki NIB dikarenakan adanya keterbatasan tenaga kerja dan helpdesk untuk mendampingi pelaku usaha dalam pelayanan OSS RBA. Lalu komunikasi antara pihak DPM PTSP dan masyarakat belum sepenuhnya optimal dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, belum sepenuhnya optimal sosialisasi yang diadakan oleh DPM PTSP Kota Bukit Tinggi karena adanya banyak pelaku usaha yang tidak memiliki NIB serta tidak memahami pentingnya NIB dan manfaat bagi pengembangan usaha, terutama pelaku usaha UMKM berdasarkan dari data Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi. Prosedur pengurusan perizinan usaha masih dianggap rumit oleh pelaku usaha mikro meskipun tidak dilakukan penyederhanaan melalui proses RBA. Kompleksitas kualifikasi KBLI dan penyederhanaan dokumen membuat pelaku masyarakat enggan mengurus perizinan berusaha secara mandiri. Pelaku usaha, terutama UMKM, masih menghadapi kesulitan dengan menggunakan platform ASS akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses internet. Terjadinya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang jelas di tingkat peraturan dengan kapasitas organisasi dan kondisi sosioekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya siap. Ini konsisten dengan prediksi teori Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi yang efektif memerlukan kesesuaian antara keenam variabel, standar sumber daya, komunikasi, organisasi, disposisi, dan kondisi eksternal dalam keharmonisan yang dinamis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ditemukan yaitu bagaimana implementasi OSSRBA pada Dinas DPM PTSP Kota Bukit Tinggi.
Karena dalam implementasinya masih banyak ditemukan masalah dalam implementasinya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana implementasi OSSRBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukit Tinggi. Dan untuk manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan digunakan untuk menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan publik, sumber pelajaran, dan wawasan tentang pelayanan publik, inovasi bagi peneliti lain, meningkatkan pengetahuan masyarakat, memberikan masukan dan kontribusi untuk pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta untuk meningkatkan dan memberikan solusi dalam mengatasi masalah pelayanan publik. Lalu yang selanjutnya adalah bab 2, studi penelitian relevan. Yang pertama, Audrey Lindsay Palembang dan Suci Megawati dengan judul implementasi kebijakan perizinan pelayanan berbasis risiko, single submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Yang kedua ada Marie Noris Tapa, implementasi sistem pelayanan online single submission risk based outsource pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang. Lalu yang ketiga ada Lydia Sita Lestari, Renawati, dan Tita Sri Setiawati dengan judul Implementasi Single Submission pada Pelayanan Perizinan Berusaha di TPPS Kabupaten Serang. Dan yang keempat, penelitian Safira Finasti, implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko pada DPMPTSW Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, teori implementasi kebijakan. Menurut teori Van Hollen menekankan bahwa implementasi harus sesuai dengan dalam pembentukan tujuan kebijakan. Menurut mereka termasuk dalam kegiatan pendidikan top-down. Menurut mereka, tujuan dan standar kebijakan dikomunikasikan kepada implementator melalui jaringan interorganisasional. Dengan kata lain, implementator memahami dan setuju dengan tujuan standar kebijakan tersebut, bukan turut menentukannya. Itu kerangka teoritis untuk menganalisis proses implementasi sehingga dapat menganalisis simpul-simpul yang bisa menjadi penghambat keberhasilan implementasi. Soalnya Van Horn dan Palmental menyatakan bahwa ada 6 variabel yang diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Yang keempat, karakteristik organisasi agen pelaksana. Yang kelima, disposisi tanggapan atau sikap para pelaksana. Yang keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Soalnya skema pemikiran. Ini dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja yang terbaru. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan selanjutnya yang di bawahnya adalah Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 28 Tahun 2023. Lalu bagaimana implementasi single submission pada DPMPTS Kota Bukit Tinggi dan teori implementasi menurut Van Horn dan Palmater. Dan selanjutnya ada 6 variabel berikut. Berikutnya definisi konsep. Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu di masyarakat. Kebijakan ini mencakup peraturan, program, atau langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan dalam pelayanan publik. Yang kedua, implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan atau rencana kebijakan oleh pemerintah. Proses ini melibatkan penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui program-program yang dijalankan oleh instansi terkait. Lalu yang selanjutnya ada OSSRBA, merupakan sistem perizinan usaha berbasis digital yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia dengan pendekatan berbasis risiko. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya ini adalah definisi operasional. Dan berikutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian riset dan penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling sebagai teknik pemilihan informan. Lalu yang keempat, peranan peneliti.
Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian. Dan yang kelima, proses penelitian, yang dimulai dari perumusan masalah, observasi langsung, dan pengumpulan data dan dokumen terkait penelitian. Lalu yang keenam ada unit analisis. Pada penelitian ini, unit analisis penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukit Tinggi. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Dan dari tiga bagian, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, peneliti menggunakan teknik keabsahan data. Peneliti menggunakan string analisis sumber data sebagai teknik keabsahan data. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.